Ibu harapkan tetap di keseriusan kalian untuk belajar, menerima ilmunya ya, serius. Kalau memang tidak paham silahkan ditanyakan, jangan malu-malu ya Pak Akbar. Siap. Kalau tim kamera ke di IT ya. Ngumpulin data semua, ngecekin data itu di IT. Nanti di IT masih siap-siap kasih ke tim editing, tim editor. Dan mereka semua di bawah Director of Photography atau DP. DP itu head-nya. Ada kamera, ada kameramen. Ini ada DP, Director Fotografi, ada kameramen, ada asisten kamera. Langsung picture log udah oke, semua dicek sama produser termasuk ya di Fine Cut ini juga nanti produser bisa masuk. Nanti kita mindahin data kita kirim ke bagian VFX sama colorist. Conforming pindah software ke software lain, apapun itu ya. Mau Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid, kita udah nyiapin data yang besar ya. Jadi kita udah nggak pakai data yang kecil, tapi file asli sama seperti ada yang kita gunakan di kameranya. Dalamnya ada rotoscope artist, ada key artist, 3D animation, kompositor. Saya Andarup Fauzi Padilah dari kelas 10 produksi film. Menurut saya sih Pak, buat metode belajarnya sangat sangat bagus, soalnya gampang dicerna sama kita. Ngejelasinnya santai, terus kata-katanya juga gampang dicerna gitu Pak. Nah kayak gitu. Dan ini yang paling sekarang digunakan lagi tetap. Ini yang paling utama nih. Kenalin, nama aku Diana Ramadhani, aku dari kelas 10 produksi film SMK Negeri 5 Bandung. Mungkin pengalamannya aku jadi lebih tahu tentang manajemen data, aku juga jadi lebih tahu tentang cara sinkronisasi yang benar dan lebih cepat, pastinya lebih akurat juga. Untuk memudahkan editor utama untuk lebih mengeditnya tuh, jadi eksekusi dari editor utamanya tuh bisa lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Dewangga dari kelas 10 produksi film. Pertama sih tentang sound report, cam report, sama assembly. Dan cara-cara bikin proxy sama yang lain-lain gitu. Kalian tinggal klik drag. Klik tahan drag. Itu istilah yang akan gunakan ya. Klik tahan drag. Drag tuh digeret. Perkenalkan, nama aku Anindya Putri Septiani dari kelas 10 produksi film. Aku Zahra Rizkia dari 10 produksi film juga. Untuk workshopnya seru banget, terus lumayan dapat dimengerti juga. Terus yang tadinya nggak paham jadi paham gitu. Kalau dari aku sih, materi workshop hari ini sangat membantu buat kita ke depannya. Tadi juga di depan ada proyektor yang menunjukkan kalau kita harus mencet apa-apanya, jadi gak bingung gitu. Perkenalkan, nama saya Azam Mujadi Zulhaq, saya berasal dari kelas 10 produksi film. Untuk pengalaman itu juga saya tuh awal-awal emang gak mengerti tentang Adobe Premiere, cara menggunakannya kayak gimana. Dan ketika sudah diajarkan oleh Bapak, saya tuh mengerti juga gitu, udah mengerti dengan teknik-teknik dari penyusunan data dan cara edit, menyimpan file. Untuk asisten editor itu kita menyimpan data dari audio, dari file yang film sudah kita ambil. Dan untuk editor itu kita tuh membuat dan melanjutkan yang telah dilanjutkan oleh asisten editor untuk menjadi sebuah film. Ini sampai 45 ya. Tapi kita pilih satu aja, klik. Misalkan yang pertama aja C001 kita klik. Sudah diklik? Nah, sekarang terusin sampai slide 41, cari. Jadi ini yang nggak kepake dengan cara melabeli. Ya. Nah, supaya kita tahu mana yang udah terpilih, kita sekarang sorting lagi. Kalian klik di sini labelnya. Itu kan label pakai warna kuning ya. Nah, ini diklik di sini. Nama saya Dia Inayatus Saada, saya di SMK 5 sebagai guru produktif. Mengajar di Mapel editing sama tata suara. Workshop yang hari ini yang pertama cukup detail untuk foldering, terus
dari scene, shot tag dan proxy, organizing, terus continuity kamera sama sound report dan sinkronis audio, assembly dan lain sebagainya. Karena di semester ini anak-anak baru teori dan materi dan baru belajar memfolderkan saja, tapi belum sampai ke Adobe Premiere, ke cutting kayak tadi. Ini belum sampai karena kesusahannya ini karena emang harus collab dengan ngepel lain, karena saya lihat dari workshop ini editing tuh ternyata butuh waktu yang sangat lama ya, dari mulai memperkenalkan dan mengaplikasikan. Jadi bagi saya cukup mantap lah keren dan cepet tangkep, anak-anak juga paham gitu. Jadi nggak sekedar tahu, tapi dia materi sama teori untuk menjadi asisten editor tuh ternyata begini gitu. Gak hanya memindahkan file dan mengedit. Yang mereka tahu editor itu bisa semuanya gitu, tinggal ngedit, yang paling keren editingnya siapa gitu. Ternyata bukan kayak gitu ya. Jadi anak-anak paham gitu, oh ini editor ini, ternyata editor tuh yang penting rapih dalam pemfolderan. Jika editingnya keren tapi pemfolderannya jelek itu kacau, mungkin nggak bakal jadi satu kesatuan cerita. Gitu aja.